Film hari ini berjudul The 13th Warrior yang rilis pada tahun 1999, menceritakan seorang duta Arab terjebak di dunia para pejuang barbar. Dipaksa menjadi ksatria ke-13 untuk melawan teror dari makhluk haus darah. Langsung saja kita menuju ke alur filmnya. Pada abad ke-10, kisah ini berpusat pada seorang penjelajah muslim bernama Ahmed bin Fahlan yang tengah menempuh pelayaran bersama kaum Viking. Semuanya bermula saat Ahmed ditugaskan sebagai duta besar ke sebuah negeri di utara, dan bersama pamannya, ia menempuh perjalanan panjang dengan unta hingga harus dikejar oleh sekelompok bandit pembunuh yang berkeliaran di wilayah tersebut. Setelah berhasil lolos dari kejaran para bandit, Ahmed dan pamannya melanjutkan perjalanan menuju perkemahan bangsa Viking untuk menemui sang pemimpin. Beruntung, sang paman fasih berbahasa Yunani yang menjadi bahasa utama para Viking di wilayah tersebut. Karena itu, tidak sulit baginya untuk menanyakan keberadaan pemimpin mereka. Westrum Regen. Noster Rex. Tabernaculo. He says their king is out there in that. Setelah bertanya kepada beberapa orang, mereka pun mengetahui bahwa sang raja telah meninggal dunia. Kini, putranya yang bernama Bulifai telah ditunjuk sebagai ahli waris dan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja baru. Ahmed sempat terkejut ketika menyaksikan kebrutalan Bulifai saat membunuh seorang pengkhianat yang mencoba menghabisinya. Ahmed pun kembali dikejutkan oleh budaya dan adat istiadat bangsa Viking di utara ini saat mereka membakar jenazah sang raja sebagai bagian dari upacara kematian mereka. You will not see this again. It is the... Keesokan paginya, saat Ahmed dan pamannya sedang minum kopi bersama salah satu orang Viking, tiba-tiba muncul beberapa pasukan dari kerajaan lain yang dipimpin oleh seorang bocah. Rupanya, bocah itu adalah putra dari raja negeri lain yang diutus untuk menemui Bulifai guna memohon bantuan atas musibah yang baru saja menimpa mereka. Their village is destroyed. They are menaced by an ancient evil, a terror that has no name. Bocah itu pun mulai menceritakan kondisi kerajaannya yang tengah berada dalam situasi kritis. Raja mereka sekarat, desa-desa porak-poranda, dan seluruh persediaan sandang serta pangan habis dibakar. Rakyat banyak yang kelaparan, kehilangan mata pencaharian, pengangguran merajalela, dan BBM mereka telah dioplos secara curang dan tidak adil. Namun, yang paling mengerikan adalah mereka terus-menerus diteror oleh sepasukan makhluk yang diyakini sebagai iblis kuno, yang bahkan untuk menyebut namanya saja mereka sama sekali tidak diperbolehkan. A terror that has no name. Terror that must not be named. The name cannot be said. Tak lama kemudian, muncullah seorang pembaca tulang, semacam dukun peramal, untuk menentukan jumlah pasukan Bulifai yang harus diberangkatkan. Dan setelah melemparkan tulang ayam serta paruh ikan ke tanah, akhirnya diperoleh jawaban bahwa harus ada 13 laki-laki sehat yang dikirim untuk membantu kerajaan si bocah, di mana satu persatu pria tangguh dan pemberani pun maju sebagai sukarelawan, termasuk Bulifai sendiri sebagai pemimpinnya. Semua orang mendadak terdiam saat sang dukun menyatakan bahwa prajurit ke-13 harus berasal dari luar kaum utara. Membuat Ahmed tampak kebingungan ketika seluruh orang di sana tiba-tiba mengarahkan pandangan mereka kepadanya. The hell are you saying? The 13th warrior is you. Ahmed bingung harus berbuat apa. Ingin ikut tapi ragu, mau menolak tapi takut karena bangsa Viking ini terkenal barbar. Pada akhirnya, Ahmed tak punya pilihan lain selain menerima takdir sebagai prajurit ke-13 dan berpamitan kepada sang paman untuk memulai perjalanan panjang.
with God. You listening? Selama 1 hari 1 malam mereka menempuh perjalanan dengan menunggang kuda. Di sebuah medan terbuka, pasukan Bulifai mendirikan tenda untuk beristirahat, dan disinilah kita mulai melihat sisi lain dari Ahmed, yang ternyata memiliki kecerdasan luar biasa, bahkan bisa dibilang jenius. Karena ia mampu memahami bahasa orang utara hanya dengan mengamati dan mendengarkan ucapan mereka dari gerakan mulut, dan itu pun dilakukan hanya dalam waktu kurang dari setengah jam saja. Så kommer det bästa. Nå han vill gå. We can find some geese. For I will get to know supper when I come home tonight. My mother, a noble family. Sontak, hal itu membuat semua orang terkejut melihat bagaimana Ahmed bisa memahami bahkan berbicara dalam bahasa mereka dengan sangat lancar. Termasuk Bulifai sendiri, yang secara pribadi mendatangi Ahmed untuk menanyakan apakah ia bisa menggambar suara. Menggambar suara di sini maksudnya adalah menulis. Karena pada zaman itu menulis masih merupakan hal yang asing dan hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Dan coba tebak apa yang akhirnya ditulis oleh Ahmed. There is only one God, and Muhammad is his prophet. Keesokan paginya, saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, beberapa orang sempat mengejek Ahmed karena dianggap lambat dan kurang terampil dalam menunggang kuda. Maka tanpa banyak bicara, Ahmed pun langsung menunjukkan kemampuannya dan membuat semua orang terdiam kagum. Itulah awal mula kisah bagaimana Ahmed akhirnya bisa berlayar bersama bangsa Viking. Dan setelah mengarungi laut selama kurang lebih 2 minggu, sampailah mereka di tanah kerajaan yang dimaksud, di mana Bulifai tiba-tiba menuliskan lafaz yang sama persis seperti yang pernah ditulisnya waktu itu, yaitu And Muhammad is his prophet. Tiba di istana, mereka mendapati sang raja tampak lemah dan lesu melihat kondisi kerajaannya yang memprihatinkan. Sementara Bulifai yang memang dikenal tidak suka berbasa-basi, segera membisikkan sesuatu kepada sang raja dan mengajukan pertanyaan. What troubles this place, old man? Seakan tak percaya, ke-13 prajurit itu pun langsung mempertanyakan pernyataan sang raja tentang makhluk misterius yang telah menghancurkan kerajaan ini. Berdasarkan cerita sang raja sebelumnya, makhluk-makhluk tersebut datang bersamaan dengan kabut tebal yang tiba-tiba. Gentlemen, Seorang bocah tampak berlari ketakutan keluar dari hutan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Dari ceritanya, keluarganya baru saja diserang oleh makhluk tersebut. Maka, tanpa menunggu lama, Buli dan pasukan ke-13 pun segera bergerak saat itu juga. Sesampainya di lokasi, mereka tak menemukan jejak keberadaan makhluk tersebut. Yang tampak hanyalah sisa-sisa keganasan mereka, berupa jasad dan potongan tubuh yang telah dicabik-cabik. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk berupa batu berukir, yang merupakan simbol dari kaum Wendol, ras manusia primitif. They were afoot. Melihat jejak kaki Wendol yang bentuknya tak menyerupai telapak kaki manusia pada umumnya, mereka pun menuju ke bukit untuk mengamati wilayah sekitar lewat gerak-gerik hewan-hewan yang berlarian. Mereka percaya bahwa Wendol masih berada di sana, tengah mengintai dari balik pepohonan, sehingga tak ada pilihan lain selain menunggu datangnya kabut untuk bisa menyambut para Wendol secara langsung. And there's more. They melt. will they come to us? The farmers say they come with a mist. Malam harinya di istana,
Mereka semua berkumpul untuk mendengarkan penjelasan sang raja mengenai ciri-ciri fisik Wendol berdasarkan penuturannya. Wendol adalah makhluk buas dengan gigi menyerupai singa, kepala mirip beruang, cakar tajam, muncul di malam hari saat kabut turun, dan terkadang bergerombol seperti cacing yang bercahaya. Black and battle boy. Usai mendengarkan kisah dari sang raja dan para saksi yang pernah melihatnya, Bipai dan pasukan 13 pun tidur dalam posisi melingkar untuk saling menjaga satu sama lain. Namun ketika suasana terasa tenang dan sejuk, tiba-tiba saja dua orang prajurit tewas dalam insiden tersebut dengan kepala mereka dibawa pergi dan hanya menyisakan tubuhnya saja. Bulify dan kawan-kawan sempat kebingungan karena tak menemukan satupun jasad Wendol yang telah mereka bunuh. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Wendol benar-benar makhluk iblis yang tidak bisa dibunuh. Namun tak lama kemudian, Bulify menemukan bercak darah milik salah satu Wendol yang membantah dugaan tersebut. Artinya Wendol sebenarnya masih manusia biasa. Hanya saja mereka tidak pernah meninggalkan jejak dan selalu membawa pulang tubuh kawannya yang tewas di lokasi kejadian. Their blood looks real enough. This one of the claws. We have defenses to build. Keesokan paginya, Bulify mengerahkan semua orang untuk bergotong royong membangun benteng pertahanan dari kayu yang diruncingkan. Sementara ia dan pasukan ke-13 sedang sibuk bekerja, putra sulung sang raja yang dikenal manja justru asik mengobrol santai dengan ayahnya. Hal ini membuat salah satu prajurit bernama Udin sengaja memicu perselisihan demi menunjukkan seberapa tangguh dan beraninya bangsa Viking dari wilayah utara. Flinging earth carelessly like an animal. You're a fool, little man. Akhirnya, diadakanlah sebuah duel antara Udin dan salah satu prajurit milik sang pangeran yang bertubuh tinggi besar dan tampak masih sangat bugar. Keduanya masing-masing diberi 3 buah tameng yang dianggap sebagai nyawa dalam pertarungan tersebut. Dan dimulailah duel antara keduanya. Terlihat jelas, Udin cukup kewalahan menghadapi lawannya, hingga hanya tersisa 1 tameng yang masih ia pegang. Ahmed yang melihat keadaan itu sempat ingin menghentikan pertarungan, namun langsung dicegah oleh Buliba yang memintanya diam dan menyaksikan semuanya sampai selesai. Dengan mengandalkan strategi dan sedikit tipu muslihat, Udin akhirnya berhasil mengalahkan, bahkan memenggal kepala lawannya. Dan tak lama setelah itu, kabut tebal mulai muncul di kejauhan bersamaan dengan kemunculan cacing berapi seperti yang telah diceritakan oleh sang raja sebelumnya. Look at her. Pada saat itulah, mereka melihat seorang anak kecil berlari ketakutan menjauh dari rombongan cacing berapi milik Wendol. Merasa tergugah oleh rasa kemanusiaan yang tinggi, Ahmed pun segera menaiki kudanya dan bergegas menyelamatkan anak kecil tersebut. Ahmed sempat berada cukup dekat dengan rombongan Wendol dan dapat melihat dengan jelas bahwa mereka menunggangi kuda sambil membawa obor api. Dari pengamatan itu, dapat disimpulkan bahwa Wendol bukanlah iblis atau monster, melainkan manusia biasa, pasukan berkuda yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Segera setelah Ahmed berhasil membawa anak kecil itu masuk ke dalam istana, rombongan Wendol langsung membentuk formasi untuk menyerang. Dan tepat pada saat itulah, pertempuran besar pun akhirnya dimulai.
Dari semua orang yang bertarung dalam pertempuran itu, hanya Ahmed yang berhasil mengalahkan Wendell, bahkan melihat dengan jelas seperti apa rupa atau wajah aslinya. Sesuai dengan dugaan, Wendell ternyata hanyalah manusia biasa yang menyamar sebagai monster dengan menggunakan riasan wajah dan kostum dari bulu beruang. Setelah pertarungan usai dan ratusan Wendell mundur seiring menghilangnya kabut, Udin memberitahu Ahmed bahwa 4 orang kawan mereka gugur dalam pertempuran barusan. Untuk memulihkan stamina, Udin menawarkan Ahmed sebuah minuman khusus. Namun Ahmed sangat menyadari bahwa minuman yang biasa dikonsumsi oleh bangsa Viking umumnya adalah hasil fermentasi dari anggur atau gandum yang tentu mengandung alkohol alias cairan yang memabukkan. I cannot. Neither the fermentation of grape. What? Honey! Namun keesokan paginya, saat mereka sedang berkumpul, tampak satu jasad Wendell yang kemungkinan tertinggal secara tak sengaja, sehingga makin memperkuat keyakinan mereka bahwa Wendell bukanlah iblis atau monster, seperti yang selama ini diceritakan, melainkan manusia biasa yang juga bisa terluka dan mati ketika tubuh mereka terkena serangan. If it's a man, it must sleep. If it sleeps, it has a lair and we have a trail. Attack them? Karena pada zaman itu belum ada yang namanya internet maupun Google, satu-satunya cara untuk mencari tahu hal-hal yang belum mereka ketahui adalah dengan mendatangi seorang dukun yang bisa melakukan pencarian lewat penerawangan gaib. Dari situlah akhirnya ditemukan jawaban bahwa Wendell memiliki seorang ratu yang dianggap sebagai pemimpin utama mereka. Jika sang ratu berhasil dibunuh, maka para Wendell yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan diyakini akan tunduk dan berhenti melakukan teror. Berdasarkan petunjuk tersebut, prajurit 13 yang masih tersisa pun berangkat menuju Bukit Terlarang, tempat di mana kabut tebal biasanya pertama kali muncul. Di sanalah Ahmed tiba-tiba mendapatkan ilham tentang para Wendell yang menyamar sebagai beruang. Jika teorinya benar, maka para Wendell menganggap diri mereka sebagai beruang. Dan seperti yang diketahui, beruang biasanya tinggal di dalam goa, serta satu-satunya cara untuk memburu beruang adalah dengan mendatangi langsung sarangnya dan menghabisi mereka di tempat persembunyiannya. The next glen. Many fires. Is there a cave? Pasukan 13 pun mengikuti jejak kaki para Wendell yang akhirnya membawa mereka ke sebuah air terjun. Di sanalah terbukti bahwa Wendell memang manusia biasa yang telah membangun peradabannya sendiri. Bahkan memiliki jembatan khusus yang menghubungkan mereka ke sebuah goa bawah tanah. Maka tanpa membuang waktu, Bulipai dan rekan-rekannya langsung bergerak cepat dan menghabisi satu persatu penjaga yang menjaga tempat tersebut. Setelah selesai menghadapi para penjaga, Bulipai dan kawan-kawan segera masuk ke dalam dan mendapati beberapa prajurit Wendell yang sedang beristirahat. Sempat hampir ketahuan, Bulipai dan timnya langsung bergerak cepat dan berhasil menyusup lebih dalam untuk melanjutkan pencarian terhadap keberadaan sang ratu. Dan betapa terkejutnya Ahmed saat memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi tengkorak serta tulang belulang, hasil dari kekejaman para Wendell yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dan inilah pemandangan mengerikan yang harus mereka saksikan secara langsung. I was wrong. Perjuangan berat pun harus dilalui oleh Ahmed dan kawan-kawan ketika jalur yang seharusnya mereka lewati terputus oleh derasnya air terjun. Karena itu, tak ada pilihan lain selain menggunakan tali untuk berayun menuju sisi seberang.
Setelah melewati berbagai rintangan, termasuk terbawa arus deras, sampailah di sebuah tempat yang diyakini cocok sebagai lokasi sang ratu melakukan holwat. Saat itulah Bulfai yang memang terkenal tak sabaran langsung maju mendekati sang ratu untuk menantangnya duel, tanpa menyadari bahwa sang ratu menggunakan sebuah cakar yang telah dicelupkan ke dalam racun mematikan yang efeknya bisa menyebabkan kematian. Bully berhasil mengalahkan sang ratu, meskipun sempat terkena sabetan dari cakar beracun miliknya. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah lorong atau terowongan yang mengarah ke sisi lain dari gua tersebut. Namun, dalam perjalanan menuju ke sana, salah satu prajurit yang terluka mengaku sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Sehingga daripada menjadi beban bagi yang lain, ia memilih untuk tetap tinggal demi memperlambat kejaran para Wendol agar teman-temannya bisa selamat. Sampailah Ahmed dan kawan-kawan di ujung terowongan yang ternyata adalah jalan buntu, di mana satu-satunya jalan keluar hanyalah aliran air yang langsung menuju ke lautan, sehingga mereka tidak punya pilihan lain untuk melarikan diri. Mereka pun terpaksa harus menyelam dan menahan napas sekuat mungkin hingga akhirnya berhasil keluar. Berhasil selamat dari sarang Wendol, Ahmed dan kawan-kawan kini terlihat sudah berada kembali di istana dengan Bulipa yang tengah terbaring sekarat akibat racun. Meskipun sang ratu telah tewas, para pasukannya tampaknya belum mengetahui hal tersebut, sehingga masih ada kemungkinan mereka akan tetap melakukan serangan saat kabut datang. Kecuali jika kabar kematian sang ratu telah sampai ke telinga seluruh pasukan Wendol. Dan benar saja, saat kabut mulai datang, ratusan Wendol pun muncul untuk melancarkan serangan. Maka tanpa membuang waktu, Ahmed bersama para warga segera melakukan persiapan guna menyambut serangan besar yang sebentar lagi akan terjadi. Yang menarik perhatian Udin adalah ketika semua orang seharusnya bersiap, merasa tegang, cemas, atau deg-degan menghadapi serangan yang sebentar lagi datang, Ahmed justru menanggalkan baju zirahnya untuk berdoa sejenak kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan untuk memohon kekuatan ataupun kemenangan, melainkan memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Sebab jika nantinya Ahmed gugur dalam pertempuran, maka satu-satunya jalan keselamatan di kehidupan kekal hanyalah jika ia telah diampuni dari seluruh dosa yang telah lalu. I pray thee, God. Tak lama kemudian, muncullah Bulipa yang meskipun masih lemah, tetap bersikeras ingin ikut berjuang bersama pasukan. Berbeda dengan Ahmed yang hanya memanjatkan doa kepada satu Tuhan, Bulipa dan para prajurit Viking justru berdoa kepada banyak dewa sambil menyanyikan lagu-lagu suci sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Pertarungan pun pecah dengan para Wendol yang dihajar habis-habisan oleh prajurit 13 dalam pertempuran sengit. Di tengah serunya perkelahian tersebut, tiba-tiba terdengar bunyi trompet sebagai pertanda bahwa para Wendol harus mundur. Itu berarti kabar kematian sang ratu telah sampai kepada mereka, dan para Wendol tidak akan pernah kembali atau melakukan serangan lagi. Setelah semuanya benar-benar berakhir, Bully pun menghembuskan napas terakhirnya dengan gagah setelah ikut berjuang bersama yang lain. Keesokan harinya, ketika Ahmed bersiap untuk berpamitan dan pulang kembali ke Arab, Udin pun berteriak bahwa ia akan mendoakan keselamatan Ahmed selama perjalanan. Dan coba tebak apa yang ia tanyakan setelah itu. Prayers to who? In your land, one god is perhaps enough, but we have need of many. Goodbye, Arab! Goodbye, Northman.